Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini mendapatkan nilai manfaat dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabba zidna ilma wa rizqna fahma. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga senantiasa sehat walafiat, senantiasa dimudahkan di dalam mempelajari ilmu dan dimudahkan di dalam menyerap ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Pada pekan yang lalu kita sudah belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kali ini kita akan mempelajari materi tentang berani hidup jujur. Berani hidup jujur. Jujur merupakan suatu perhiasan yang sangat mahal. Pentingnya hidup berani, kemudian pentingnya jujur, keutamaan berani, keutamaan jujur, keutamaan berani membela kejujuran dan kebenaran, menjauhi perilaku penakut dan dusta, hidup nyaman dengan kejujuran. Biasa kita lihat seorang yang sedang melakukan transaksi jual beli baik di pertokoan atau di pasar. Di sini tentunya diperlukan adanya kejujuran dalam berhubungan sosial di masyarakat. Karena terkadang ada sebagian orang berlaku tidak jujur ketika menjual barang dagangannya, seperti timbangan yang seharusnya timbangan itu beratnya 1 kilo, mereka lebihkan, mereka curang dalam hal timbangannya, sehingga yang harusnya sudah 1 kilo tapi mereka belum sampai 1 kilo dijadikan 1 kilo dalam timbangannya. Sehingga sampai dalam Al-Quran ada surat khusus yang menceritakan tentang orang-orang yang curang, yakni al-mutaffifin atau orang-orang yang curang dalam timbangan. Kemudian ada pula dari lembaga negara membentuk yang namanya Lembaga Pemberantasan Korupsi, ya. Lembaga Pemberantasan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ini bertujuan untuk menangkap para pelaku, orang-orang yang tidak jujur, yang tidak amanah dalam mengemban suatu jabatan, sehingga mereka terkadang melakukan suatu korupsi, ya, sehingga mereka menipu rakyat dan dusta-dusta lainnya. Kemudian ada pula saat sumpah jabatan seseorang yang diletakkan Al-Quran di atas kepalanya untuk diambil sumpah jabatannya, artinya mereka harus jujur, ya, harus jujur ketika akan mengemban suatu amanah. Sikap jujur adalah merupakan sikap positif yang harus dimiliki oleh setiap orang.
Namun pada saat sekarang, kejujuran merupakan hal yang mulai langka dan jarang kita jumpai. Kejujuran dapat menunjukkan jalan kebaikan yang nantinya dapat membantu mengantarkan seseorang ke dalam surga. Sebagaimana di dalam hadis Nabi dikatakan, orang yang terbiasa jujur ya akan dicatat orang yang berlaku jujur, maka dia ketika senantiasa berlaku jujur, maka kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan, dan Allah akan mencatat orang yang senantiasa berlaku jujur itu disebut sebagai orang yang jujur, sehingga kebaikan itu, kejujuran itu mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, orang yang biasa bohong, biasa dusta ya, maka sampai-sampai dusta itu akan mengantarkan kepada keburukan, dan keburukan itu akan mengantarkan kepada siksaan neraka. Nah, disinilah pentingnya kita bersikap jujur. Seperti halnya bagaimana jujur ketika mengerjakan ujian ya, jujur ketika ditanya tentang barang yang hilang oleh temannya, mungkin kita mengetahui atau sebagainya. Kemudian jujur ketika ditanya oleh orang tua dalam hal misalkan hal-hal yang sifatnya kekeluargaan, masalah uang dan sebagainya. Karena terkadang ya, seorang anak ketika ditanya orang tuanya sisa uang jajannya masih ada, mengatakan kepada orang tuanya ketika ditanya habis, agar dengan tujuan dikasihkan uang lagi, sehingga uang yang sudah ada ditambahkan dengan uang yang tersisa sebelumnya. Ini hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Kemudian dalam hal ujian biasa tertera tulisan di bawah soal berlakulah jujur dalam hal setiap keadaan. Karena pentingnya kejujuran itu, sehingga seseorang tidak boleh curang ya, tidak boleh menyontek, buat contekan dan sebagainya. Lebih baik nilainya rendah namun jujur dibanding nilainya tinggi namun hasil ketidakjujuran. Karena kenapa? Orang yang mendapatkan hasil nilai dari menyontek dan ketidakjujuran, maka sesungguhnya dia telah menghancurkan dirinya secara perlahan-lahan. Pentingnya berlaku jujur dalam hal setiap keadaan. Kejujuran harus ditegakkan meskipun susah dan berat. Karena kenapa? Orang yang jujur itu akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun di sisi manusia. Sebaliknya, ketika orang itu berbohong dan berbohong seterusnya, sampai akhirnya seseorang itu sudah muak dengan kebohongannya dia. Efeknya kalian tahu bagaimana? Ketika orang yang senantiasa berbohong, ketika suatu saat dia membawakan suatu berita yang mana berita itu adalah suatu hal yang nyata dan benar adanya, maka orang itu sudah tidak percaya lagi dengan omongannya dia, perkataannya dia. Itulah efek orang yang suka berkata dusta atau berbohong, maka suatu saat hilang kepercayaan, kredibilitas dalam dirinya, sehingga orang sudah tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Ingat, Nabi Muhammad SAW ketika waktu masih muda itu dijuluki oleh masyarakat Quraisy kala itu, yakni dengan julukan oleh masyarakatnya Al-Amin, atau orang yang terpercaya, orang yang jujur. Ya, orang yang terpercaya itu jujur. Saking jujurnya sehingga ketika Nabi berdagang ya, setiap Nabi berdagang itu selalu mendapatkan untung yang banyak karena orang itu sudah percaya. Nah, inilah materi tentang jujur ya. Kita besok akan lanjut tentang pentingnya memiliki sifat syaja'ah ya. Syaja'ah yakni orang yang pemberani
keberanian ya. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang masalah harus berani jujur dan pentingnya memiliki sifat jujur. Kemungkinan bab ini, materi ini hanya 2 kali pertemuan, jadi sekarang dengan usaha ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.